Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi tayyibin wa ashabihi ladin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kemudian. Pada kesempatan yang singkat ini, kita masih mengkaji kaitan dengan kiamat fase kedua. Ini merupakan bahasan yang kedua, berkaitan dengan bahasan orang-orang yang tidak mengimani atau susah untuk mempercayai hari kebangkitan atau hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan bagaimana pendekatan yang dapat difahami oleh akal, sehingga kiamat yang dalam rukun iman itu merupakan salah satu dari rukun iman pasti akan terjadi. Dan orang-orang yang terdahulu, ketika mereka menyimpulkan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi, pendekatannya pendekatan akal. Maka untuk memahamkan hal itu, Allah juga dan Rasulnya menjelaskan dengan pendekatan yang dapat difahami oleh akal. Poin yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menciptakan manusia. Dalam penciptaan yang pertama, baik manusia pertama maupun manusia anak cucu Adam yang diciptakan berikutnya. Kita rujuk pada surah Al-Qiyamah. Saya kutip ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, diawali dengan bentuk ayat yang menurut para ahli, para ulama, ini bentuk istifham ingkari. Ayah sabul insan, apakah manusia mengira ayut roka sudah bahwa manusia setelah dihidupkan oleh Allah tinggal di muka bumi ini akan dibiarkan begitu saja? Ketika kita rujuk pada kajian tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ali As-Sabuni dalam kajian tafsirnya menjelaskan ayat roka sudah,
Manusia memandang, manusia mengira dibiarkan begitu saja, la jazaa wa la hisaba. Manusia mengira perjalanan hidup yang dijalani ini tanpa ada penghisaban dan tanpa ada balasan di kemudian hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam yakun nutfatan, bukankah manusia setelah ada unsur terkait dengan bakal manusia yang disebut dengan nutfah, maka proses penciptaan manusia kemudian melalui pengembangbiakan mimani yumna, dari nutfah yang memancar. Dan dalam dunia kedokteran ini banyak diungkap secara ilmiah bahwa bagaimana proses pembuahan sehingga terjadi kehamilan ini ditergantungkan dengan mimani yumna. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Proses berikutnya Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi pembuahan, kemudian terjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian unsur-unsur yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan, berkaitan dengan hal-hal yang terkait yang menyangkut tubuh, diciptakan oleh Allah sejak awal demikian halus. Mulai dari unsur kaitan dengan daging, otot, urat, bahkan tulang, masih dalam kondisi yang sangat halus, yang sangat lentur. Lalu dalam proses selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sampai pada batas waktu tertentu. Maka pada umumnya manusia berada di alam rahim itu 9 bulan dengan proses yang demikian ilmiah menurut para ahli ilmu. Maka fakhalaq wa fasawwa, diciptakan menjadi makhluk yang sempurna, terlahir ke muka bumi ini menjadi bayi setelah janin, bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurut para ahli anatomi kaitan dengan laki-laki dan wanita ada hal-hal yang berbeda. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana secara singkat proses penciptaan manusia, terlahir ke muka bumi ini diciptakan laki-laki dan wanita, yang pada akhirnya setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini lewat perjalanan waktu maka pasti meninggalkan dunia ini yang disebut dengan kematian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kematian itu, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati itu? Ikhwatai rahimakumullah, maka logika berfikirnya kalau mau melakukan pendekatan akal tentu saja sangat mudah. Ketika Allah berkuasa untuk menciptakan proses yang pertama, setelah itu hidup dan mati, maka proses yang kedua Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali. Bahkan di dalam Al-Quran diungkapkan proses penciptaan yang kedua lebih mudah dibandingkan dengan proses penciptaan yang pertama. Orang-orang kafir yang menyebabkan mereka tidak beriman beralasan tidak mungkin ketika manusia
sudah menjadi tulang belulang, itu tidak mungkin dapat hidup kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna fil insani adama. Ada yang membaca adama, ada yang membaca idama. Sungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat tulang, yakni sejenis tulang, la ta'kuluhul ardu abada, di mana satu jenis tulang ini tidak akan lapuk dimakan bumi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhu yurakabul khalq. Dari tulang itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyusun kembali tubuh manusia yaumul kiamati, pada hari kiamat. Qalu, para sahabat bertanya, ayyuhu ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan tulang yang tidak akan lapuk, tidak akan hancur dimakan bumi. Para sahabat bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajbud dzanbi, yakni tulang ekor. Jadi menurut hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa yang tidak akan lapuk dari tulang manusia adalah tulang ekor, dan nanti manusia akan diciptakan kembali, organ tubuhnya tersusun sempurna itu dari unsur tulang ekor itu. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Muslim, qala ibnu Adam ya'kuluhu turab, setiap unsur dari anak Adam setelah meninggal maka akan dimakan tanah. Ila azbud dzanbi, kecuali tulang ekor. Minhu khuliqa wa minhu yurakkabu, dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan menyusun kembali tubuhnya dan manusia akan dihidupkan kembali. Tentu saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pendekatan material, yakni menyangkut tulang ekor, ini merupakan sesuatu yang dapat dideteksi dengan akal. Karena objek akal sesungguhnya itu hal yang bersifat material. Maka hal-hal yang bersifat gaib, yang tidak terjangkau dengan akal, maka itu masuk kepada nilai imaniyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu di dalam Al-Qur'an. Juga Rasulullah memperkuat di dalam hadisnya, ketika hal-hal yang susah dijangkau dengan akal, maka masuk kepada persoalan-persoalan imaniyah. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah At-Takwir ayat yang ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika hari kebangkitan itu, hari di mana idzan nufus, ketika nufus itu kadang diartikan jiwa, kadang diartikan ruh. Tetapi pada umumnya para ahli terjemah itu menerjemahkan nufus di sini bermakna ruh. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika ruh-ruh itu dipertemukan. Maka ketika rujuk kepada kajian tafsir Ibnu Katsir dan kajian-kajian tafsir yang lain, bahwa wa idzan nufusu zuwijat, penafsiran yang pertama adalah ketika roh-roh itu dipertemukan dengan tubuhnya. Ketika manusia meninggal, maka dipisahkan 3 unsur itu. Yang pertama unsur ruh, yang kedua unsur jiwa, dan yang ketiga unsur jasad. Maka yang dikubur itu jasadnya, sementara ruh dan jiwanya berada dalam dimensi kehidupan alam barzakh. Jadi penafsiran yang pertama, ketika dipertemukan kembali ruh, jiwa, dan jasad, itulah merupakan hari kebangkitan. Kenapa disebut hari kebangkitan? Karena pada umumnya manusia yang meninggal dikubur dalam keadaan tertidur, maka ketika dipertemukan antara ruh, jiwa, dan jasad,
manusia bangkit kembali dari alam kubur. Kemudian penafsiran yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat, pada saat jiwa-jiwa dipertemukan dengan jiwa yang sama. Ketika rujuk pada surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka pada hari ini wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang mujrim, orang-orang pendosa dan orang-orang yang bertakwa. Maka setiap orang kelak akan dipertemukan dengan orang yang memiliki nilai keyakinan dan perilaku yang sama. Orang yang tidak beriman akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa akan dipertemukan dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Kita rujuk pada surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka mengira bahwa sungguhnya manusia kelak tidak akan dibangkitkan kembali, tidak akan dihidupkan kembali. Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, bala, tentu saja. Wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna thumma latunabbi'unna bima amiltum. Benar-benar kelak manusia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Thumma latunabbi'unna bima amiltum. Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dari setiap apa yang telah dilakukannya. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Lalu yang berikutnya, poin yang keempat. Dalam surah An-Nahl ayat 99 dan 101, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikanlah aku ke dunia. Khawatimakumullah, ini gambaran yang tentu saja ketika orang mengalami proses sakaratul maut, hanya dia sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Maka Allah menjelaskan ketika manusia berada dalam proses sakaratul maut, lalu kemudian tiba saatnya kematian, orang yang tidak beriman menyatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu shaliha, agar aku dapat melaksanakan amal saleh, melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan berikutnya. Fima taraktu, yang selama ini aku tinggalkan. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, ini hanya merupakan ungkapan yang tidak berguna. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sucinya menjelaskan akan hal itu. Maka ketika tidak mengimaninya, rasul yang diutus, kitab suci yang diturunkan, itu adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh manusia sampai pada akhirnya manusia meninggal. Ternyata apa yang dipilihnya sesuatu yang salah, tidak mengimani apa yang diturunkan oleh Allah, lalu meminta untuk dikembalikan ke dunia. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya merupakan ungkapan yang tidak berguna. Maka setelah manusia meninggal, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, manusia akan berada di alam barzah, yakni alam kubur, sampai yaumi yub'atsun, mereka dibangkitkan. Fa idza nufiha fis-sur, maka apabila ditiup sangkakala,
Para ulama mentafsirkan ini merupakan tiupan sangkakala yang kedua. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Pada saat itu mereka bangkit dalam keadaan sendiri-sendiri sehingga tidak ada lagi pertalian keluarga dan antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada kepedulian. Lalu poin yang berikutnya, poin yang kelima, menghidupkan manusia yang sudah mati seperti menyuburkan tanah yang kering. Surat Qaf ayat 9 dan 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Dan kami turunkan dari langit, yakni hujan yang penuh barakah. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Wa habbal hasid, biji-biji yang dapat dipanen. Wa nakhlu basiqatin laha tal'un nadid. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah itu dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, merupakan rezeki bagi manusia dalam kehidupan mereka. Rizqal lil ibad, merupakan rezeki bagi para hambanya. Lalu kata Allah, wa ahyayna bihi baldatan mayyita. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali negeri yang sudah mati, kering kerontang, tumbuhannya pada mati, maka dengan turun hujan menjadi subur kembali. Allah menjelaskan analogi ini, kadzalikal khuruj. Demikianlah proses penciptaan kembali manusia pada saat dibangkitkan, seperti Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan yang sudah kering, tumbuh biji-bijian tersiram hujan dan kemudian menjadi subur kembali. Rasulullah SAW menjelaskan kaitan dengan penafsiran ayat ini. Kuatai marimakumullah. Konon ketika ditiupkan sangkakala pada saat manusia kelak dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rintik. Maka ketika analogi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah menurunkan hujan. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang sudah kering kemudian meninggalkan biji-bijian, lalu tumbuh kemudian subur kembali. Kadzalikal khuruj. Maka kata Rasulullah SAW, ketika manusia dibangkitkan nanti akan terjadi hujan gerimis dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia dan terbelahlah setiap permukaan tanah yang di dalamnya terdapat manusia. Yang terakhir, poin yang keenam, orang kafir berdusta, berkilah ketika kelak dibangkitkan. Rujuk pada surah Ar-Rum ayat 55-57. Yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat itu terjadi, maka yuqsimul mujrimun, orang-orang kafir, para pendurhaka, para pendosa, yuksimu, mereka bersumpah, mereka berkilah, ma labithu ghairu sa'ah, tidaklah kami hidup di alam barzah kecuali sebentar saja. Kadzalika kanu yufakun. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, sejak dulu waktu di dunia mereka dipalingkan dari kebenaran. Wa qala alladzina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang beriman, wal iman, dan iman, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi, sungguh kamu telah berada di alam barzah menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya tiba hari kebangkitan. Ikhwati rahimakumullah, manusia hidup di alam barzah boleh jadi lebih lama daripada hidup di dunia. Maka kalau kita perhatikan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sudah ribuan tahun yang lalu berada di alam barzah dan kiamat belum terjadi, menunjukkan di alam barzah sudah lama.
dan juga terakhir manusia nanti yang akan meninggal akan berada di masa di alam barzah dalam waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya kelak setelah kiamat terjadi dalam waktu tertentu baru ada proses hari kebangkitan. Selanjutnya, wa hadza yaumul ba'tsi, dan inilah merupakan hari kebangkitan, walakinnakum kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah hari kebangkitan tapi kamu tidak mengetahuinya. Fa yauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum. Maka pada hari itu manusia kelak akan dihisab, dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang kafir, oleh orang yang zalim, itu tidak akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yusta'tabun, dan mereka pun tidak akan diberikan kesempatan untuk bertobat, ya. Maka ketika kiamat terjadi, tertutup pintu tobat, dan dalam fase-fase kehidupan selanjutnya tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ikhwati rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Kita mengungkap ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membangkitkan setiap manusia pada hari kebangkitan, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengimaninya. Ikhwati rahimakumullah, tetapi ala kulli hal tentu saja kaitan dengan hal ini agar menjadi dasar keyakinan bagi kita perlu pendalaman, perlu kajian yang lebih dalam. Nah, masih ada waktu barangkali kalau ada yang mau bertanya ya untuk pendalaman kajian ini dipersilahkan ya. Jadi kalau ada yang mau menanyakan apakah kaitan dengan penjelasan ayatnya, atau juga kaitan dengan hadisnya, atau juga kaitan dengan analisis yang terkandung di dalam ayat dan hadis ini, ya, dipersilakan. Ya. Monggo Pak Haji, ada? Mas Nur, ada? Ya. Ya. Sebelum lanjut, barangkali sambil mengungkap mana yang akan ditanyakan. Ikhwati rahimakumullah, dimensi kehidupan dunia tentu saja berbeda dengan dimensi kehidupan alam gaib, mulai dari kematian, alam kubur atau alam barzah, lalu kehidupan-kehidupan yang berikutnya, itu dimensinya beda. Maka oleh karena itu, untuk memahami kehidupan dunia itu penggunaan akal itu demikian dominan, sehingga ilmu pengetahuan itulah terkadang yang dijadikan oleh manusia merupakan jawaban dari setiap problematika. Ilmu jawabannya ya, yang bersifat duniawi, maksudnya material. Tetapi di dalam hidup ternyata ada ranah-ranah yang ilmu itu tidak bisa menjawab, tapi ada contoh kasus kaitan dengan ruh. Ruh itu ada, setiap orang meyakini ruh itu ada. Tetapi ilmu yang kaitan dengan jelajah akal tidak bisa masuk lebih jauh memahami hakikat berkaitan dengan ruh. Ini menunjukkan bahwa ada wilayah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dapat dijelajah ya secara mendalam dengan akal. Maka begitupun alam akhirat, dan disitulah salah satu fungsi diturunkannya wahyu, diturunkannya agama oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya memandu hal-hal yang bersifat material duniawi, tetapi memandu pemahaman sampai ke alam yang dimana akal sangat susah untuk menjangkaunya. Disitulah fungsi wahyu untuk membimbing manusia memahami dan meyakininya. Ya. Ada yang mau bertanyakan? Oh siap, monggo. Oh siap.
Siap. Siap. Siap. Ya. Iya. Dan enggak ada. Siap. Oke. Oke. Khotimah rahimakumullah. Apa sih jiwa secara definitif gitu ya? Nah, ketika bicara jiwa secara definitif, ternyata para ahli ilmu yang mendalami kaitan dengan kejiwaan itu mereka mengungkap gejala-gejala jiwa. Jadi yang lebih dibahas itu, yang lebih difahamkan tentang gejala-gejala jiwanya. Tetapi kalau kita pahami barangkali untuk lebih mudahnya yang disebut dengan jiwa adalah unsur imaterial yang erat kaitannya dengan jasadiah. Misalnya gini, dalam hati manusia, fungsi hati secara jasad itu beda dengan fungsi hati secara jiwa. Ya, fungsi hati apa? Salah satu fungsinya, fungsi hati secara jasadiah, secara anatomi. Ya, fungsi hati, kemudian empedo. Ya. Nah, itu secara jasadiah adalah untuk menormalkan organ yang terkait agar kemudian dapat berfungsi secara normal, fungsi hati. Nah, tetapi fungsi hati secara jiwa adalah rasa. Rasa itu jiwa. Jadi rasa sakit kaitan dengan hati, sakit hati, kecewa, gembira, itu jiwa. Itu jiwa. Maka kaitan dengan jiwa, rasa bahagia, rasa sakit hati, rasa kecewa ini bisa dirasakan terkait dengan unsur jasad. Nah, tetapi untuk dipisahkan dengan jasad ini sulit ya. Pemetaannya demikian sulit. Yang jelas bahwa ketika berbicara mengenai rasa, dan rasa bagian dari hal penting menyangkut kehidupan manusia, itu adanya di jiwa. Rasa empati itu jiwa. Maka oleh karena itu, ketika orang yang masuk kepada kategori sakit jiwa, ada orang yang sakit jiwa, boleh jadi organ tubuhnya tidak terlalu banyak masalah, fungsi hatinya bagus, fungsi hatinya. Tetapi ketika itu ada trouble secara imaterial, maka walaupun fungsi hatinya berfungsi secara jasadiah, tetapi secara material bermasalah. Sehingga orang gila tidak punya empati. Dan oleh karena itu, orang gila tidak bisa menggunakan akal secara sempurna, karena orang yang sakit jiwa suka diungkapkan dengan istilah hilang akal. Lalu apa itu akal? Ini mengembang lagi kajiannya. Dalam diri manusia ada otak. Otak itu materi, tapi otak bukan akal. Akal adalah salah satu dari fungsi otak. Boleh jadi orang otaknya ada, tapi tidak berfungsi. Orang gila itu otaknya ada. Nah, binatang-binatang yang tidak berakal itu ada otaknya. Tetapi ketika berbicara mengenai jiwa, maka fungsi dari unsur yang terkait dengan jasadiah tidak berfungsi di ranah jiwa, maka disitulah yang menjadi gejala-gejala jiwa yang dikaji oleh para ahli, gitu ya. Oke. Lalu tadi diungkapkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, unsur dari tulang yang tidak hancur itu tulang ekor. Yang disitulah nanti akan dihidupkan kembali manusia, organ tubuhnya disusun. Bagaimana kalau tulang ekornya juga hancur, gitu ya? Maaf, menjadi abu begitu ya, dan sebagainya. Nah,
Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia nanti akan dihidupkan kembali dari tulang ekor, itu sebenarnya merupakan pendekatan pemahaman yang dapat dijangkau dengan akal. Pada zaman Rasulullah SAW, ada orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dan ketika dijelaskan bahwa ada tulang ekor yang tidak hancur, yang dari situlah manusia akan dihidupkan kembali, maka sebelum ia meninggal berpesan kepada keluarganya, nanti kalau setelah saya meninggal, bakar jasad saya, dan proses pembakarannya itu sampai kemudian menjadi abu. Dan setelah menjadi abu, taburkan aku di daratan ya, yang luas itu sehingga terbawa angin, dan sebagiannya taburkan lagi di lautan. Pemahamannya lewat pendekatan akal, sehingga tidak ada lagi unsur di mana kelak dia akan dihidupkan. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal sampai tidak ada unsur apapun secara material. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa nafkhatu wahidah. Cukup hanya satu kali tiupan saja. Maka ketika ada unsur-unsur manusia yang masih ada di laut, ketika ada unsur-unsur manusia yang pernah ada di bumi, Allah Subhanahu wa taala kelak akan berfirman, wahai lautan yang dulu pernah ada unsur manusia di langit, di laut, kembalikan. Wahai daratan yang pernah ada unsur manusia di daratan, kembalikan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya menjadikan lautan dan daratan mengembalikan organ tubuh manusia yang dulu pernah ada di daratan dan di lautan. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala ya sangat mudah. Maka cara berpikir yang cukup sederhana sebenarnya. Tulang ekor itu diciptakan kemudian ketika manusia itu dihidupkan. Maka ketika manusia sebelum ada tulang ekornya, ya, tulang ekornya belum ada, ya, maka Allah menciptakan unsur-unsur yang sangat halus begitu, itu masih belum menjadi tulang. Embrio janin yang usianya bulanan ada di dalam rahim, ketika 4 bulan sekian hari baru ditiupkan ruh, maka di situ belum ada tulangnya. Sehingga kalau masih ada di dalam perut kemudian meninggal, maka tentu saja tidak ada unsur yang tersisa, tetapi semuanya hancur termakan bumi. Maka oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menjelaskan hal ini hanya merupakan pendekatan bagi orang yang menggunakan logika. Tetapi lebih jauh daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mudah menciptakan manusia seperti mudahnya menciptakan di kali yang pertama. Di kali yang pertama tidak ada contoh, tidak ada sampel, tapi Allah Subhanahu wa taala mencipta seperti inilah manusia dengan segala kelebihannya. Maka Allah menjelaskan penciptaan yang kedua bagi Allah sangat mudah daripada penciptaan yang pertama. Illa nafkhatu wahidah, cukup hanya satu kali tiupan saja, maka manusia hidup lagi, bangkit lagi, berada dalam kehidupan di dunia ketika manusia kelak dibangkitkan. Begitu Mas ya? Oke. Masih ada? Barangkali ya. Biasa Pak Haji yang suka ini, enggak ada? Pak Haji yang suka nanya. Oke. Ikhwati rahimakumullah. Kayaknya cukup ya? Iya, demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini, dan menurut hemat saya ini merupakan persoalan penting bagi kehidupan kita. Intinya adalah kehidupan ini yang kita jalani, kita diberikan unsur organ tubuh potensi yang demikian berharga,
bagaimana untuk menjalani kehidupan ini secara serius, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan kebahagiaan dunia. Tetapi juga kehidupan dunia ini hanya sepenggal perjalanan yang sangat singkat. Manusia nanti kelak akan dihidupkan kembali, dan manusia akan mendapatkan segala sesuatu yang ditanamnya hari ini. Oleh karena itu, menanam demi akhirat kita itu merupakan sesuatu yang demikian penting, sehingga doa yang senantiasa kita panjatkan, hasanah fi dunia dan hasanah fil akhirah, kita dapat menggapainya. Dan insya Allah terus kajian ini akan berlanjut. Kalau tidak salah, ini fase kedua ini bisa mencapai 15 sampai 20 subtema. Jadi ini baru tema yang kedua. Demikian yang dapat sampaikan. Saya akhiri dengan kafarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.